Oke, sekarang kalau biasanya kan di soal-soal sebelumnya akuisisi anak perusahaannya itu di awal tahun ya, betul nggak? Ya. Nah sekarang eh, bagaimana ya jika akuisisi anak perusahaan ya bukan di awal tahun, ya? Oke. Jadi kita bilang berarti kalau bukan di awal tahun berarti dia di periode interim gitu ya. Jadi artinya selain di tanggal 1 Januari atau 2 Januari gitu ya. Oke. Itu namanya kita bilang interim acquisition ya. Oke, jadi ini adalah akuisisi ya di luar awal tahun ya atau akhir tahun. Misalkan diakuisisinya baru 1 April misalkan gitu ya, atau 1 Maret dan sebagainya. Kalau selama ini kan kalian akuisisinya biasanya gampang ya, 1 Januari gitu kan. Nah sekarang bagaimana akuisisi itu di luar awal tahun atau akhir tahun ya, atau in between lah intinya gitu ya. Oke, akuisisi ya di antara awal dan akhir tahun gitu ya. Akuisisi di antara awal dan akhir ya, di antara awal tahun dan akhir tahun. Oke, jadi misalkan company P acquired 80% ya, company S misalkan on 1 Agustus ya, 1 Agustus 2024 ya, dengan harga 160.000. Nah, jadi akuisisinya 1 Agustus ya, kalau selama ini mungkin 1 Januari, sekarang di 1 Agustus ya. Lalu diketahui misalkan ya ini 1 Januari 2024 ya, 1 Mei 2024 ya, 1 Agustus 2024, 1 Oktober 2024 ya, 31 Desember 2024 ya. Misalkan diketahui ya common stock ya diketahui ya, atau data di company S sebagai berikut. Ya, jadi common stock di S itu awalnya berapa? Misalkan 100.000. Ya. Lalu return earningnya katakanlah 80.000. Nah, berarti ini kan equity di awal tahun, betul nggak? Ya. Oke, kan pada saat akuisisi kan harus diketahui equity-nya kan? Equity di awal tahun, ya, company S. Nah, terus selama 2024 dia punya profit. Profit di akhir tahun misalkan 40.000. Ya. Lalu dia juga bayar dividen, ya. Dividen paid, ya. Dividen paid itu ada di 1 Mei 2024 ada 5.000, ya. Ada di 1 Oktober 7.000. Sementara akuisisinya tadi tanggal berapa? 1 Agustus. Ya nggak? Oke, sekarang pertanyaannya, ya tadi kan 1 Agustus 2024 kan di akuisisi tadi ya. Berarti investment in S berapa? Investment in S berapa? Tadi akuisisinya berapa? Lihat soal di atas. 160.000 ya. Oke, 160.000. Untuk berapa persen kepemilikan? 80% kepemilikan, ya nggak? Oke, 80% kepemilikan. Nah, berarti seperti biasa ya, ada implied fair value 100% ya. 100%. Maka di sini 100 dibagi 80 kali 160 ya. Oke, 200.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kan biasanya kita habis itu bandingin sama equity, betul nggak? Ya, equity of S ya, equity of S ya on 1 Agustus juga dong, ya nggak? Nah, sekarang coba equity of S 1 Agustus 2024 berapa? Berapa? Kan awalnya berapa? 180 ya. Terus selama 2024 1 Mei dia bagi dividen 5.000, 1 Oktober bagiin dividen 7.000, sementara profit selama setahun 40.000. Berarti kira-kira equity 1 Agustus 2024 ada berapa? Total equity-nya berapa?
Berapa? Total equity berapa? 208 enggak? 175. 100 tambah 80 kurang 5.000. Nah, itu kan ada profit tapi. Profit yang 40.000 itu kan terjadi selama setahun kan? Berarti diproporsikannya aja. Sampai Agustus berarti berapa? Sampai Agustus berarti berapa? Ya, berarti 40.000 dikali, kalau berarti 1 Agustus berarti nggak nyampe 8 bulan dong, 7 bulan dong. Berarti dikali 7 per 12. Ya nggak? Atau 40.000 dibagi dulu 12, baru dikali 7, ya nggak? Ya kan? Oke, berarti ya udah, equity of S-nya berapa di sini? 100 tambah 80, ya nggak? Kurang 5.000 kan dividen ngurangin ya. Tambah profit, ya nggak? Profitnya kan 40.000 tapi buat setahun ya. Kalau cuma 7 bulan berarti berapa? 7 per 12 kali 40, ya kan? Oke. Kalau yang dividen Oktober nggak masuk dong. Ya kan? Kan yang tanya equity di tanggal 1 Agustus, ya nggak? Ya, oke. Berarti 198.333. Oke, berarti ada ekses nggak? Ekses berarti 200 kurang 198. Oke. Berarti ini bisa masuk ke goodwill ya, ya nggak? Ya, kita anggap ini eksesnya ya allocated to goodwill. Ngerti nggak? Ya, eksesnya 166. Berarti NCI awal berapa? NCI 1 Agustus 2024. Berapa? Berarti 20% ya. 20% kali berapa? 200 ribu ya. Oke, kali 200 ribu. Sama ya caranya. 20% kali 200 ribu. Ya kan? Tadi 193 dari mana? 100 ribu tambah 80 ribu kurang 5 ribu tambah 7 per 12 kali 40 ribu. Ya nggak? Gitu ya. Oke. Gitu kan? Betul ya? Oke. Jadi intinya cari equity, ya kan? Saat tanggal aku akuisisi. Nah, sekarang kita buat konsolidasinya. Berarti consolidated ya, worksheet per 31 Desember 2024. Ya, oke. Seperti biasa di sini ada P, S, debit, kredit, konsol. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada sales. Salesnya given ya. Jangan 300 ribu dan 200 ribu. Oke. Nah, di sini given. Yang saya kuningin given ya. Berarti udah diketahui. Ya. Oke. Apa nih given ya? Yang kuning berarti udah. Oke. Berarti di sini coba lihat. 300 sama 200. Berarti dalam 200 ini kan diasumsikan penjualan itu terjadi selama setahun. Ya kan? Ini kan konsolidasi setahun ya. Maka yang terjadinya 1 sampai 7 Juli, 1 Agustus itu dieliminasi, ngerti nggak? Karena bukan bagian kita, gitu ya. Yang jadi bagian kita adalah yang 1 Agustus sampai 31 Desember. Berarti dieliminasi berapa di sini? Berarti 7 per 12 kali 200 ribu, ya nggak? Oke, berarti dieliminasi 116. Maka di konsol 300 tambah 200 kurang 116. Ngerti nggak? Gitu. Ya. Oke, karena yang 1 sampai 7 Juli itu bukan hak kita, ibaratnya untuk ngakuin kan? Ngerti ya? Oke. Ya, karena kan kita baru akuisisi di tanggal 1 Agustus, ya. Lanjut. Terus YOGS juga sama. YOGS ya, misalkan di sini 210 dan 110. Ini given ya. Oke. Berarti eliminasi sama ya. Berarti kita kredit eliminasi ya. Berarti 7 per 12 kali 110. Oke, berarti 64. Berarti di sini 210 tambah 110 kurang 64. Ya, oke.
Lalu berikutnya expenses. Expenses juga sama, misalkan 60 sama 50. Berarti eliminasi yang di kredit ya berarti ya. Sama 7 per 12 kali 50. Ya. Ini juga udah given. Di sini 60 tambah 50 kurang 29, ya kan? Oke. Lalu ya udah, kita cari apa? Income from S, ya kan? Nanti di sini ada NCI share biasa ya. Lalu net income. Ya, income. Kita lihat dulu net income-nya S berapa? 200 kurang COGS kurang expense ya. Oke, 40.000. Oke, berarti di sini income from S-nya berapa? 80%. Ya, berarti 80% ya dikali kali berapa? Kali 40.000. Nah, 40 ribunya itu kan selama setahun. Berarti kepemilikan kita baru 5 bulan kan? Ya enggak? Karena dari Agustus ke Desember ya. Kali berapa? Kali 5 per 12. Ya enggak? Kali 5 per 12. Ya, 13, 3, 3, 3. Seperti biasa eliminasi 13. Maka di sini 0 ya. Gitu. Gitu ya. Yang jadi hak kita cuma 5 bulan ya enggak? Ya. Nah, gitu juga dengan NCI share. NCI share juga sama kan? Gimana? Ya, 20%, 20% dikali apa? Kali 40.000, apalagi kali 5 per 12, ya kan? Kali 5 per 12. Ya, 33, 3, 3, 3. Oke, berarti di sini 3, 3, 3, 3, 3. Oke, berarti dapatlah di sini net income konsol dan net income induk ya. Harus sama ya. 300 kurang 210 kurang 60 tambah 13. Ya, 43.333 ya. Ini berapa? 383 kurang 255 kurang 80 kurang sama ya? Oke, 43 333. Paham? Oke. Ya. Sekarang return earning. Return earning begini ya. Berapa? Misalkan di sini 500. Nah, ini given ya. Nah, kalau si S tadi berapa? Kalau S nggak given, tadi udah ada kan? Return earning awalnya berapa? 80.000 ya nggak? Oke, 80.000. Oke, berarti eliminasi yang 80 ya. Berarti di sini muncul 500. Ditambah net income 43 dan 40. Di sini 43 ya. 43 dikurangi dengan dividen. Misalkan dividen di P given misalkan 13.333 misalkan. Ya, nah ini given ya. Dividen di S berapa? Dividen di S nggak given ya. Berapa di sini tadi? 5 sama 7 ya. Berapa? 12 ya nggak? Ya, oke. Berarti eliminasi yang 12 ya. Oke, 12. Maka di sini 13. Oke, sekarang berarti RE NB. Oke, 530. 8. Ini juga sama. Oke, 530 ya. Oke, yang terakhir statement of financial position ya. Oke, cash di sini given 250 sama 50. Oke, ini given ya. Berarti langsung aja 250 tambah 50 tambah debit kurang kredit ya. Oke. Cash lalu ada misalkan ada aset. Ada aset misalkan 350 dan 160. Nah, ini juga given. Tidak ada masalah. Lalu ada investment
In S. Oke, investment in S berapa? Awalnya berapa investment in S? 160 ya. 160 tambah income from kurang dividen ya. Berarti dividennya cuman yang Oktober ya nggak? Yang 7.000 ya? Ya nggak? Kalau dividennya ini kan sebelumnya kan? Berarti dikurang berapa? Dikurang 80%, ya nggak? Kali 7.000 ya kan? Oke. 167.333. Oke. Ini eliminasi gitu ya. Oke. Terus goodwill. Goodwill bukan di P, bukan di S, di konsol ya. Goodwill udah kita hitung sebelumnya berapa? 1667 ya. Oke, udah ya. Dapat total aset. Oke, 977 ini 811.667 ya. Oke. Berikutnya liabilitas. Liabilities misalkan 37.733.37 ini 2.000. Ini given ya. Ini tambah ini kurang. Ini tambah ini. Oke, 39 dan seterusnya. Oke, lalu ada common stock. Common stock di sini misalkan yang 200 given. Yang di S nggak given ya, ada ya. Common stocknya berapa? Awal 100.000, eliminasi yang 100 ya. Lalu ada RE. RE ambil dari atas 530 dan 108. Berarti ini ambil dari sini ya, 530. Siapa? NCI ya. Nah, NCI berarti berapa NCI awal? 40 tambah NCI share ya. 333 kurang 20% kali berapa? 7.000 sama ya. Oke. 41.933. Oke, ya udah selesai. Total liability plus equity. Oke, intinya di sini adalah proporsi itu tadi ya. Dah. Nah, materi hari ini aja. Jadi ini minggu depan kita klik. Ya, minggu depan kayaknya nggak di hari Jumat deh, karena saya nggak bisa Jumat ya. Tidak. Ah, Rabu paling ya. Rabu ada kelas nggak? Jam berapa? Tunggu di ini dulu.